welcome to Alex Pandang Channel. Hari ini saya cuman mau sharing aja satu hal yang menurut saya ini sangat luar biasa dan saya kepingin share hal ini kepada teman-teman semua, terutama teman-teman subscriber yang udah nge-subscribe di channel ini. Dan saya nggak akan edit-edit ya video ini karena kebetulan ini kayak tiba-tiba terlintas begitu di pikiran saya. Ya kalian lihat saya lagi di kamar hotel, ya lagi berantakan. Kebetulan saya udah hampir seminggu ada di Jogja dan hari ini saya mau sharing soal pendapat saya tentang mengapa pariwisata di Jogja ini itu kalau menurut saya ya ini berkembang sangat pesat. Kalau kalian jalan-jalan ke Jogja hari-hari ini, dengan kalian jalan-jalan ke Jogja mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, itu perubahannya sangat signifikan teman-teman. Nah kebetulan dulu itu saya memang berkuliah di Jawa Tengah juga, tapi bukan di Jogja, tepatnya yang dekat Jogja sini di Salatiga. Jadi saya ke Jogja itu sebenarnya udah sering banget dulu. Nah waktu zaman kuliahan itu kalau udah weekend saya tuh biasa tuh gabung sama teman-teman yang punya motor, kita ngetrip lah ke Jogja, biasanya hari Jumat sore, terus nanti Minggu gitu kita balik. Nah di masa-masa kala waktu itu ya, saya kebetulan tidak terlalu memperhatikan ya, tapi ya cukup mengerti bahwa pariwisata di Jogja ini gak seramai hari-hari ini. Dan setelah saya seminggu di sini, saya tuh cukup terkejut karena kalau teman-teman berjalan keliling Jogja, itu rasa-rasanya udah seperti di Legian Bali. Ya, bagi teman-teman yang udah pernah ke Legian Bali, kalian akan tahu bahwa ya turis itu bisa kalian temui di mana-mana tempat. Memang nggak sebanyak di Bali ya yang ada di Jogja ini. Tapi teman-teman, kalau kalian jalan di ruas jalan mana aja hari ini, turis barat itu banyak banget teman-teman. Dan inilah yang coba mau saya sharing ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran kenapa pariwisata di Jogja ini berkembang sangat pesat dalam ya 10 tahun terakhir. Ya ini analisa saya aja ya, mudah-mudahan bisa berguna ya. Jadi teman-teman, di Jogja ini ya ada beberapa hal ya yang nanti mau saya ceritakan. Tapi yang paling penting sebenarnya satu poin itu tuh. Nah sebelum kita sampai di poin itu, saya mau coba ngejelasin kepada teman-teman. Memang di Jogja ini tempat pariwisatanya kan memang udah ada dua tuh yang paling legend, Candi Prambanan, terus kemudian yang ada ke arah Muntilan sana Candi Borobudur begitu. Tapi kalau teman-teman datang ke Jogja sekarang, itu tempat ya spot-spot wisatanya itu sangat banyak. Itu artinya membuktikan bahwa orang-orang di Jogja ini itu kreatif dan punya semangat untuk ya membangun pariwisata mereka. Ini yang harus kita pelajari ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mungkin karena ya geografis dari Jogja ini ada di tengah-tengah Jawa, sehingga memudahkan akses ya orang-orang, teman-teman atau wisatawan dari Jakarta, Bandung, Surabaya ataupun Bali itu mudah banget begitu. Jadi yang untuk membangun pariwisata ya transportasi atau jalan menuju ke tempat transportasi itu yang memang harus ada perhatian khusus. Kalau enggak ya mana mungkin Jogja ini bisa berkembang dengan sangat pesat pariwisatanya. Nah itu kemudian ya orang-orang di Jogja itu juga memang kreatif banget. Tempat-tempat wisata yang ada beberapa yang baru yang saya sudah kunjungi itu memang buatan ya, jadi bukan alami kayak tempat-tempat ya, terutama di Indonesia Timur yang masih alami banget ya, cuman menjual keindahan panorama, tapi fasilitas menuju tempat wisatanya ya terus terang belum terlalu ada perhatian begitu ya, kecuali di beberapa tempat yang memang sudah mulai naik daun itu mulai dibangun tuh fasilitas menuju ke sana. Tapi teman-teman, ini dia satu hal yang saya perhatikan. Jadi di luar hal-hal itu ya, ternyata kalau saya perhatikan yang membuat pariwisata di Jogja ini berkembang dengan sangat pesat, sebenarnya bukan cuma itu teman-teman. Ya memang ya nggak tahu lah, tapi teman-teman coba dengar dulu ya.
teman-teman simak. Ada satu hal yang saya perhatikan, Jogja ini ternyata masyarakat yang ada di Jogja itu punya satu keunikan yang saya rasa harus dicontohi tempat lain. Karena bukan cuma semata-mata karena fasilitas, karena kreativitas, atau hal-hal lain yang menunjang. Tetapi yang paling penting dalam pariwisata itu menurut saya adalah karakter masyarakatnya. Ini mirip ya sama di Bali. Orang Jogja itu menurut saya cuek banget. Mereka tuh cuek, nggak mau ambil pusing sama hal-hal yang di luar hal mereka gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli gitu. Nah ini mirip sama di Bali. Jadi inilah hal penting yang harus diperhatikan oleh daerah-daerah yang membangun pariwisatanya. Kenapa? Karena orang berlibur ke satu tempat, mereka tuh kan mencari sesuatu yang namanya me time ya. Waktu untuk mereka menikmati hiburan mereka atau family time mereka. Jadi orang Jogja memberikan itu. Kalau kita lihat ya, kayak orang-orang yang nge-grab, yang jual makanan, tukang becak, tukang andong, atau apapun yang berjualan di Jogja itu mereka nggak terlalu kayak maksa. Nah ini bedanya. Kemudian hal inilah menurut saya yang membuat orang itu nyaman ke Jogja gitu. Karena ini teman-teman, saya pernah lihat ada orang nge-vlog, dia ngebahas betapa nggak enaknya dia minta maaf ya, ke salah satu tempat di Indonesia yang mana orang mau ngangkat barang aja itu harus bayar. Ini kan kayak ya kurang ajar banget gitu kan. Padahal itu hal-hal yang kalau di Jogja sini teman-teman, kita kemarin itu sempat saya ke satu tempat dan kita tuh cuma makan, tapi karena kemudian kita ada mau kegiatan, kita coba ngobrol tuh sama pemiliknya, bisa nggak dikasih tempat bentar aja sejam, kita mau pakai diskusi, dikasih gratis teman-teman. Ini yang nggak mungkin didapat di tempat lain, karena ketika berbicara pariwisata biasanya orang-orang yang memang mindsetnya masih koplak gitu ya, itu segala sesuatu dilihatnya jadi duit. Nah ini yang berbeda di Jogja ini. Kalau mereka masih bisa memberikan segala sesuatu bantuan itu dengan gratis, dikasih teman-teman. Inilah yang membuat orang itu, meskipun saya terus terang udah berkali-kali ke Jogja, tapi ya selalu kepingin kembali ke Jogja. Kenapa? Ya karena itu ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di tempat lain, tapi bisa kita dapatkan di Jogja, yaitu keramahan orangnya, keikhlasan orang-orangnya gitu ya. Memang ada beberapa kasus yang gak enak, tapi itu ya pengecualian. Ya itu mungkin orangnya lagi apes aja. Tapi kebanyakan teman-teman kayak gitu. Kita tempat parkir kadang-kadang juga pas gak ada duit, ya gak diminta. Coba tempat lain, wah udah bawel ini itu. Belum lagi di Jogja ini memang segala sesuatunya serba murah. Ya kok lah. Itulah mengapa saya lihat pariwisata di Jogja ini itu berkembang sangat besar. Jadi selain faktor-faktor penunjang yang eksternal tadi, kreativitas masyarakatnya, tapi ada satu yang di luar dari semua itu, yaitu kesiapan masyarakatnya untuk ya daerah kita udah jadi tempat wisata, itulah. Jadi mereka memberikan apa yang mereka bisa, yaitu keikhlasan mereka, ketulusan mereka, ya, tanpa iming-iming mau minta duit. Inilah yang menjadi keunikan di Jogja. Ya, kayak gitulah teman-teman. Ya, kalau kalian mau berkomentar, silakan tulis komentar di kolom komentar. Saya rasa cuman ini yang kepingin saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan kalau gak bermanfaat juga gak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Bye.